Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan kembali melanjutkan belajar tentang tafsir Al-Quranul Azim atau tafsir yang dikarang oleh Tuan Imam Jalalain. Nah, sebelum itu mari kita memberikan hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk penulis kitab tafsir jalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Muhammad bin Ahmad al-Muhammad wa Syekh Akhir Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allahu bi ulumihi amin. Nah, di sini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum annalikani sira kabeh fi raibin ing dalem mamang syakun tegese mamang mimma saking perkara nazalna kang nurunake ingsun ing ma nazalna kang nurunake ingsun ing ma ala atina ing atase kawula ingsun Muhammad yaiku Muhammad minal Qur'ani saking Al-Qur'an annahu kelawan satuhune iku min indillah saking kersane Gusti Allah. Faktu moko-nekono sira kabeh bisuratin ing dalem sak surat mimmitlihi saking sepadane opo Al-Qur'an ayu muzali tegese kitab kang den turunake wa min bayani nuduh maring makna bayan ayun tegese huwa hiya utawi Quran mitluhu iku ngupamaake sapa ma bil balaghati ing dalem ilmu kebahasaan wa husni lan bagus an-nadmi wal ikhbari runtute tembung nyeritaake wal ikhbari lan nyeritaake anil ghaibi saking kahanan samar. Wasuratun utawi surat iku qat'atun bagian laha kang tetep kaduwe awalun utawi kang awal wal akhir lan akhir akluha utawi siti-siti kesak surat iku talatun telu opone ayatan pira-pira ayat. Wata'u lan ngundang sira kabeh syuhada akum ing sesembahan sira kabeh alihatikum tegese sesembahan alati sesaman sira kabeh alati kang tak butunaha disembah sira kabeh ing alati min dunillah hale tetep saking sakliyane Allah ayyun khairuhu setegese sakliyane Allah litainukum proke nento ambantuake ing kuntum lamun ana sira kabeh iku syadikin wong kang bener kabeh fi anna Muhammadin dalam satu Muhammad wallahu dawuh Allah ing Al-Qur'an min indi anfusihi saking sekitare awak dhewe min dunillah fa'alu mungko ngakoni sira kabeh dalika mungkon fa innakum mungko setune sira kabeh arabiyun ku bangsa Arab kabeh fa syahaun tur padha fasih sira kabeh mitlu hale umpamaake walamma lan semangsane ajazu padha apes ing Makkah min dalika saking mengkono-mengkono. Nah, maka dari ayat 23 dalam Quran surah Baqarah ini menyatakan bahwa suatu tantangan dari Allah pada orang-orang yang kafir yang kemudian tidak mengimani adanya Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin, dan jika di antara kalian terdapat keraguan syakun, tegasnya itu adalah keraguan mimma nazzalna ala abdina, dengan suatu perkara yang dengan sesuatu yang saya turunkan, yang kami turunkan ala abdina kepada hamba kami, siapa? Yaitu Muhammad. Apa yang diturunkan? Minal Quran, yaitu Al-Quran. Annahu min indillah, yaitu karena kersanya Allah Subhanahu wa taala. Fatu, maka datangkanlah, maka buatlah bisuratin dengan sesurat mitluhi dari contoh seperti Al-Quran
ayunazzala min bayani, yaitu dengan surat dengan kesamaan bil balaghati, dengan kesamaan ilmu balaghahnya, dengan kebagusan nazam dan juga pemberian kabar atas sesuatu yang gaibnya itu. Wasuratun naqadan, yaitu dari bagian-bagian suratnya itu dari awal dan akhir paling sedikit-sedikitnya itu salah satu ayat, yaitu 3 ayat. Wa syuhadaakum, dan kalian panggillah syuhada kalian ataupun para bahasa kalian, alihatikum, yaitu dalam alihatikum sesembahan kalian, lindungilah itu dari selainnya Allah, in kuntum jika kalian orang yang benar. Maka ayat ini itu menjelaskan orang-orang yang kafir kemudian yang tidak beriman tentang adanya Al-Quran yang kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, in kuntum fi raibin, karena mereka ragu apakah benar-benar ayat Al-Quran itu adalah dari Allah, Tuhan alam semesta. Sebab pada mereka itu tidak percaya, mereka menganggap bahwa ayat Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Fatu bisuratin, maka kalian buatlah, kalau misalnya kalian tidak percaya tentang adanya Al-Quran, maka buatlah contoh yang kemudian bisa sama seperti halnya Al-Quran, di dalamnya dengan keindahan bahasanya, kemudian dalam nazumnya, dalam tuntunannya, dalam pembiaran khobarnya tentang sesuatu yang sama. Dan buat syuhadaakum, panggillah sesembahan kalian. Ada kemudian syuhadaakum ini bisa diartikan bahwa mereka, syuhadaakum itu bisa diartikan sebagai orang yang ahli bahasa, yang kemudian mahir dalam memberikan suatu sastra ataupun nulis syair, kemudian boleh mereka dipanggil untuk membuat penyamaan dengan Al-Quran. Apakah mereka benar-benar bisa membuat atau menyamai tentang Al-Quran seperti itu? Min dunillah, selainnya Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar, jika kalian itu orang yang benar. Maka ayat ini itu sesungguhnya adalah tantangan yang sangat luar biasa, di mana ayat ini tidak hanya menentang satu orang dua saja, tetapi syuhadaakum, kelompok berkelompok. Apakah kalian kemudian saling membantu satu sama lain? Itu silakan, itu tidak masalah. Yang penting jika kalian benar-benar orang yang berjujur dan benar, maka tunjukkanlah untuk menyamai Al-Quran ini. Di sini dinyatakan tidak hanya untuk orang yang ahli bahasa saja, tetapi dari orang yang tidak bisa membaca, maka dari orang yang tidak bisa membaca sampai orang-orang yang mahir dalam ilmu pengetahuan tentang kesastraannya untuk menyamai Al-Quran. Mereka tidak percaya sebab mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu orang yang berbohong. Padahal jika dilihat dari kemampuannya Nabi Muhammad, itu adalah Nabi yang ummi, tidak bisa melihat dan tidak bisa baca tulis. Maka apakah kemudian Nabi Muhammad bisa membuat Al-Quran yang seindah ini? Maka itu tidak mungkin sama sekali. Nah, dari ayat ini pula kemudian pada saat itu ketika ketika orang bahasa Arab itu sedang gembar-gembarnya sedang menulis syair, maka mereka ditunjukkan untuk silakanlah, kalau kalian semua tidak bisa ragu terhadap yang saya turunkan, yaitu Allah saya turunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, maka samailah. Maka kisah ini juga terdapat seperti halnya kisah Musailamah Al-Kadzab, di mana Musailamah Al-Kadzab itu pernah ingin menandingi Al-Quran. Musailamah Al-Kadzab itu nama aslinya adalah Musailamah bin Habib bin Hanifah, dimana kenapa dijuluki sebagai Musailamah Al-Kadzab, karena Musailamah Al-Kadzab ini dikenal sebagai pembohong, sebab dia itu mengaku sebagai nabi, yaitu nabi palsu, nabi palsu, sebab tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Musailamah Al-Kadzab ini dia itu adalah seorang yang baik juga baik, hanya saja dia itu berbohong, baik, lemah lembut dan lain sebagainya. Apalagi Musailamah Al-Kadzab itu di daerahnya sangat berpengaruh, sehingga apa yang dia ucapkan bisa memikat hati orang-orang yang kemudian bodoh, yang tidak mengetahui tentang adanya Islam. Maka mereka kemudian yang tidak tahu tentang adanya tentang Al-Quran, mereka percaya dengan kelemah lembutan Musailamah Al-Kadzab, kebaikan Musailamah Al-Kadzab, maka mereka terpikat oleh apa yang dia omongkan seperti itu. Pada suatu ketika dia itu mempunyai teman, dia juga Musailamah Al-Kadzab itu hidup di masa Nabi Muhammad, berarti dia menjadi salah satu sahabat yang mungkin. Kemudian pernah dia itu mempunyai sahabat lagi, yaitu namanya Amr bin Ad, di mana dia itu menjadikan dia sebagai
bukan mata-mata hanya sebagai pemberi khobarnya apa yang kemudian dilakukan Nabi Muhammad terhadap orang-orang Makkah, maka dia sampaikan kepada Musailamah al-Kadzab. Dan ketika apa yang dia kabarkan, apa dia dengar dari temannya, yaitu dari Amr bin Ad, apa yang Nabi Muhammad sampaikan, kemudian Amr bin Ad menyampaikan kepada Musailamah al-Kadzab, kemudian Musailamah al-Kadzab menyampaikan kembali kepada para pengikutnya, atau malah pernah suatu ketika dia itu ingin menandingi surat Al-Asr. Pernah suatu ketika Amr al-Ad ini datang kepada Musailamah al-Kadzab. Wahai Musailamah al-Kadzab kata, wahai Amr al-Ad, apa yang kemudian di sana, apa yang sedang Nabi Muhammad katakan di daerah bangsa Arab. Kemudian Amr al-Ad menyampaikan bahwa pada saat itu kemarin Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan tentang wahyu yang kemudian Allah turunkan kepadanya. Dia mengatakan surat Al-Asr, yaitu demi masa, dimana di dalamnya itu terdapat sesuatu yang sangat indah sekali. Bahasanya itu sederhana tetapi sangat luar biasa sekali isinya, dan itu mempunyai keindahan bahasa yang sangat luar biasa sekali. Maka dengan itu Musailamah al-Kadzab, wahai Amr al-Ad, saya juga bisa menyamai apa yang kemudian saya juga diwahyukan kepada Allah, saya juga diwahyukan oleh Tuhan, yaitu seperti ini. Dengarlah syair-syair saya yang saya katakan, ya tifda'a, yang kemudian di dalamnya itu adalah tentang kotok, berbunyi ya tifda'a bin tifda'a ini yakilakum tangtim tiapuka filma wanisfuka fitlin lalma'i takdirina wala syarobatan na'im. Di dalamnya itu, wahai katak, ibu dari anak dari kedua katak, yang lakum tangtim, yaitu bersihlah apa yang kamu bersihkan, nisfuka filma, air tidak kamu kotori, wa nisfuka fitlin, peminum pun kalian tidak halangi, walma'i takdirin, kepala kamu ada di dalam air, wala syarabatan ma'in, sedang ekormu itu ada di darat. Maka kemudian Musailamah al-Kadzab ini merasakan bahwa surat Al-Asr itu biasa saja, yang kemudian dia itu merasa bisa menandinginya, yaitu dengan kalimat yang tadi, ya di'fain binti di'fata ini lagi, yaqilakum tangtin nisfuka fil ma' wa nisfuka fitin wal ma'i takdirin wala syarabatan na'im, ingin menyamai surat Al-Asr yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Maka ketika setelah Musailamah al-Kadzab ini menyatakan kepada Amr bin Ad tentang, kemudian menyatakan tentang wahyu yang dia berbohong tentang menyatakan wahyu yang kemudian dia dapatkan, padahal dia itu hanya adalah syairnya sendiri. Maka berkata, wahai Amr al-Ad, bagaimana dengan wahyu yang saya dapatkan, bagaimana dengan syair yang saya dapatkan, yang kemudian itu juga sama baiknya kan dengan apa yang Muhammad dapatkan, seperti itu. Maka kemudian Amr al-Ad itu berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui jika kamu adalah orang yang berbohong, seperti itu. Nah, maka dalam surat ayat 23 surat Al-Baqarah yang menjadi surat kedua ini menyatakan tentang Allah itu menantang orang-orang yang kemudian tidak mengimani adanya Al-Quran, iman terhadap Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad sebagai kitab yang diturunkan Nabi Muhammad untuk umat Islam. Maka ketika mereka tidak mengimani, maka Allah menantang, cobalah buat, jikalau kalian tidak mengimani, maka buatlah syair yang kemudian bisa mirip dengan yang bisa menyamai Al-Quran dari segi bahasanya, dari segi ilmu balaghah tadi, dari segi kemudian keindahan syair, kemudian dari runtunan kata dan juga pembiaran khobar dari yang halaik, seperti itu. Kemudian apakah orang-orang Arab itu bisa menandinginya? Maka itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Jadi nanti apakah orang-orang itu bisa menandinginya, maka dibahas nanti pada pertemuan yang akan mendatang atau di part selanjutnya, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.